di mana dia memimpin sisa-sisa pasukan Khmer Merah dalam perang gerilya melawan pemerintah baru Kamboja. Pol Pot, seorang mantan Perdana Menteri Kamboja, adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia. Lahir dengan nama Saloksar pada 19 Mei 1925 di Provinsi Kampong Tom, Kamboja. Pol Pot dikenal sebagai pemimpin brutal yang mengepalai rezim Khmer Merah yang bertanggung jawab atas genosida mengerikan di Kamboja selama tahun 1975 hingga 1979. Pol Pot tumbuh dalam keluarga petani yang cukup berada. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di Kamboja, dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di Prancis, di mana dia diperkenalkan pada ideologi Marxisme-Leninisme. Kembali ke Kamboja, dia bergabung dengan Partai Komunis Kamboja, yang kemudian dikenal sebagai Khmer Merah. Ambisinya adalah untuk mengubah Kamboja menjadi negara komunis agraris yang utopis. Pada awal 1970, Kamboja sedang berada dalam krisis, terjebak dalam konflik Perang Vietnam yang meluas ke wilayahnya. Khmer Merah, di bawah kepemimpinan Pol Pot, memanfaatkan ketidakstabilan ini dan memulai perang gerilya untuk merebut kekuasaan. Pada 17 April 1975, Khmer Merah berhasil merebut ibu kota Phnom Penh, menandai dimulainya era baru yang kelam bagi Kamboja. Setelah merebut kekuasaan, Pol Pot segera menerapkan visinya yang radikal. Dia memerintahkan evakuasi paksa seluruh penduduk Phnom Penh dan kota-kota lainnya ke pedesaan, dengan tujuan untuk menghapuskan semua elemen masyarakat modern dan mengembalikan negara ke zaman agraris. Sekolah, rumah sakit, pasar, dan agama semuanya dibubarkan. Mata uang ditiadakan, dan orang-orang dipaksa bekerja di ladang sebagai petani. Rezim ini menciptakan kamp-kamp kerja paksa yang sangat keras, di mana para tahanan seringkali dianiaya dan dibiarkan kelaparan. Pemerintahan Pol Pot juga melakukan pembersihan besar-besaran terhadap siapa saja yang dianggap sebagai musuh, termasuk para intelektual, profesional, dan bahkan anggota Partai Komunis yang tidak sejalan dengannya. Akibatnya, diperkirakan sekitar 1,7 hingga 2 juta orang, sekitar seperempat populasi Kamboja pada waktu itu tewas akibat eksekusi, kelaparan, dan penyakit. Pada tahun 1979, invasi Vietnam ke Kamboja berhasil menggulingkan rezim Pol Pot. Dia dan sisa-sisa pasukan Khmer Merah melarikan diri ke hutan dan melanjutkan perang gerilya melawan pemerintah baru. Namun, Pol Pot semakin terisolasi seiring waktu, dan kekuatan Khmer Merah terus melemah. Salah satu kisah paling tragis dari rezim Pol Pot adalah kebijakan untuk membunuh semua yang dianggap sebagai musuh revolusi. Ini termasuk kaum intelektual, guru, dokter, dan siapapun yang memiliki pendidikan tinggi atau yang tampak berbeda, seperti mereka yang mengenakan kacamata. Killing Fields adalah lokasi di mana ribuan orang dieksekusi dan dikubur di kuburan massal. Cerita ini memberikan pandangan mendalam tentang betapa brutalnya upaya Pol Pot untuk menghancurkan segala bentuk pemikiran yang dianggapnya sebagai ancaman. Camp Tuol Sleng, yang dikenal juga sebagai S21, adalah bekas sekolah yang diubah menjadi pusat penyiksaan oleh Khmer Merah. Ribuan orang disiksa di sini sebelum dieksekusi. Hanya sedikit yang selamat dari kamp ini, dan kisah mereka menjadi saksi bisu kebiadaban rezim Pol Pot. Kisah para korban dan penyintas kamp ini mengungkap detail mengerikan tentang metode penyiksaan yang digunakan dan bagaimana mereka bertahan dari mimpi buruk tersebut. Di balik kekuasaan Pol Pot, terdapat intrik politik dan konflik internal di antara para pemimpin Khmer Merah. Pertikaian dan pengkhianatan di dalam kelompok tersebut seringkali menyebabkan eksekusi terhadap anggota yang dianggap tidak loyal.
Kisah tentang bagaimana Pol Pot mempertahankan kekuasaannya dengan mengorbankan rekan-rekan seperjuangannya bisa menjadi sorotan menarik. Setelah digulingkan oleh Vietnam, Pol Pot melarikan diri ke perbatasan Thailand-Kamboja, di mana dia memimpin sisa-sisa pasukan Khmer Merah dalam perang gerilya melawan pemerintah baru Kamboja. Kisah tentang bagaimana Pol Pot hidup dalam pelarian, serta bagaimana dia berusaha mempertahankan pengaruhnya meskipun kekuasaannya sudah hancur, merupakan bagian penting dari narasi sejarahnya. Setelah jatuhnya rezim Khmer Merah, ada berbagai upaya untuk membawa keadilan bagi para korban melalui pengadilan internasional. Namun, proses ini sangat lambat dan penuh tantangan. Kisah tentang pengadilan dan rekonsiliasi ini menunjukkan betapa sulitnya mendapatkan keadilan atas kejahatan besar seperti yang dilakukan oleh Pol Pot dan rezimnya. Rezim Khmer Merah memiliki kebijakan yang sangat keras terhadap gender, dengan banyak wanita dipaksa bekerja di ladang, dipisahkan dari keluarga mereka, dan seringkali diperlakukan dengan kejam. Namun, ada juga kisah-kisah tentang ketahanan dan keberanian wanita yang mencoba bertahan hidup di bawah kondisi yang sangat berat ini. Pada tahun 1997, Pol Pot ditangkap oleh anggota Khmer Merah yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Setahun kemudian, pada 15 April 1998, dia meninggal dunia di tempat persembunyiannya di hutan. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan, namun banyak yang percaya bahwa dia meninggal karena serangan jantung, meskipun ada juga spekulasi bahwa dia mungkin diracun atau bunuh diri. Warisan Pol Pot adalah salah satu kehancuran dan tragedi. Jutaan nyawa hilang, dan negara Kamboja berada dalam kondisi yang hancur lebur. Hingga hari ini, banyak warga Kamboja yang masih menderita akibat trauma psikologis dan sosial dari rezim tersebut. Upaya untuk mendapatkan keadilan bagi para korban terus berlanjut melalui pengadilan internasional, meskipun banyak yang merasa bahwa keadilan belum sepenuhnya tercapai. Kisah Pol Pot adalah pengingat suram tentang bahaya ekstremisme politik dan kekuasaan tanpa batas. Kamboja, yang pernah menjadi negeri dengan peradaban yang kaya dan bersejarah, hampir hancur karena ambisi seorang pemimpin yang tanpa ampun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kamu menikmati konten yang kami bagikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Kalau ada pertanyaan atau saran, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.